Pemirsa, petugas kebersihan sampah menemukan puluhan kantong darah yang bertuliskan HIV di tempat pembuangan sampah sementara di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, saat ditelusuri, limbah medis ini berasal dari kantor Palang Merah Indonesia PMI Bangkalan. Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur terkejut saat menemukan puluhan limbah medis berupa kantong darah di tempat sampah milik warga. Dari tumpukan kantong darah, sebagian bahkan bertuliskan HIV. Tak hanya itu, terdapat pula selang medis dan alat bekas pakai lainnya. Penemuan kantong darah yang tergolong limbah B3 itu langsung dilaporkan ke RSUD Bangkalan dan dilakukan evakuasi dengan penanganan khusus. Akibat peristiwa ini, Palang Merah Indonesia Bangkalan menyatakan permohonan maaf dan mengatakan insiden ini murni karena keteledoran pihak mereka. Yang jelas memang itu keteledoran kami, di luar kendali, di luar kontrol kami. Ketika itu terikut buangan sampah yang biasa rumah tangga di kantor. Tapi yang jelas untuk penanganan limbah yang ditempatkan adalah termasuk limbah medis, limbah B3 itu kami sudah sekian tahun bekerjasama dengan PT Nusa ya dok ya. PT Nusa untuk mengatur dan melakukan pemusnahan dan sebagainya, mekanismenya mereka yang tahu. PMI Bangkalan juga akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ainis melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bapak Saad Asjari, Ketua PMI Bangkalan. Selamat siang Pak Saad. Pak Saad, mengenai berita yang baru-baru saja terjadi bahwa ada limbah darah begitu yang bertuliskan HIV, dan seperti apa ini sebenarnya apa yang terjadi begitu, apakah memang ini kesalahan dari pembuangan itu sendiri begitu? Halo. Ya, Pak Saad. Pak Saad, selamat Ya. siang. Selamat siang, mengenai ya, limbah dari darah tersebut itu bagaimana Pak? Apakah memang ini murni dari kesalahan prosedur pembuangan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Nabila. Seperti yang saya sampaikan di awal dengan Mas Taufik kemarin, untuk sementara kami memang mengakui bahwa itu adalah kesalahan kami murni begitu. Namun demikian, kami internal tetap melakukan investigasi kenapa ini terjadi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya pribadi dan segenap pengurus PMI menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan teguran dalam tanda petik kepada kami, sekaligus kepada pihak rumah sakit yang mengamankan temuan itu sehingga tidak terangkut ke pembuangan tempat berikutnya sehingga bisa ditangani lebih baik begitu. Ya, oleh karena itu ya. Baik, Pak Saad, dari penelusuran apakah benar darah tersebut adalah kantung darah HIV? Kami tidak bisa belum bisa memastikan karena benar tidaknya itu harus melalui uji darah dulu, Mas. Jadi karena sampai saat ini temuan itu masih diamankan oleh pihak rumah sakit dan untuk sementara kami belum berani melakukan langkah berikutnya karena yang kami utamakan sekarang adalah bagaimana kami memperbaiki ke depan sehingga tidak terjadi seperti itu lagi. Kemudian yang kedua melakukan investigasi ke internal ke staf kami sehingga dari demikian kami nanti bisa mengambil keputusan terbaik untuk perbaikan ke depannya. Ya, Pak Saad, sebenarnya pembuangan dari prosedur pembuangan dari limbah medis itu sendiri di PMI seperti apa, dan juga kenapa di kantong tersebut itu memang ada tulisan HIV begitu, Pak? Ya, jadi saya jelaskan untuk penanganan limbah B3 di tempat kami, limbah medis di tempat kami, karena kami belum mampu memusnahkan sendiri. PMI Bangkalan belum mampu memusnahkan sendiri, maka kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan itu. Sehingga secara berkala kami dengan PT Nusa di Sidoarjo secara berkala mereka eksporter
mengambil ke tempat kami kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut di tempat mereka selaku badan lembaga yang memang punya kualifikasi untuk menangani limbah B3 itu. Kemudian terkait dengan tulisan ini kami juga tetap sekarang ini, bahkan besok alhamdulillah kami juga sudah lapor kepada provinsi tentang ini. Besok kami akan melakukan investigasi lebih dalam karena terus terang untuk pelabelan darah-darah yang memang tidak layak untuk dipakai, dikonsumsi, memang harus dimusnahkan dan kami juga masih melakukan investigasi internal atas tulisan itu. Kami belum memastikan itu staf kami atau bagaimana, kami belum bisa memastikan. Tapi yang paling penting adalah bagi kami secara pribadi, secara lembaga, ini kami sangat terima kasih masyarakat begitu peduli terhadap hal safety seperti ini, kepada siapapun, kepada teman-teman pers, kemudian TV juga kami berterima kasih, sehingga dengan demikian ini sebagai penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik. Baik, berarti memang ada sebuah mekanisme tersendiri yang dilakukan oleh internal PMI untuk membedakan kantung darah yang kemudian normal begitu dan juga kantung darah yang ada virus HIV-nya begitu. Mekanismenya sebetulnya seperti apa dan saat ini kantung darah bertuliskan HIV tersebut ada di mana Pak Saad? Oh, siap. Jadi memang begini, garis besar prosedur proses itu setelah kami mendapatkan dari pendonor darah itu tidak langsung serta-merta kita distribusikan kepada mereka yang membutuhkan, apakah itu rumah sakit, pribadi atau klinik dan sebagainya. Kami harus olah dulu dengan metode tertentu dan itu yang menangnya adalah KUDD kami, Kepala Unit Donor Darah, kebetulan ini Dr. Aziz namanya, itu diproses untuk menetapkan dan meyakinkan bahwa darah itu aman, darah itu tidak bermasalah dan layak untuk didistribusikan kepada pihak yang menentukan. Atas darah-darah yang bermasalah, apapun penyebabnya, itu memang harus dimusnahkan, harus dipilah dan harus dimusnahkan. Apapun penyebabnya, apakah karena memang dari pendonornya, kemudian memang ada faktor-faktor lain, itu harus kita amankan, harus kita musnahkan. Biasanya darah-darah yang tidak terpakai ini yang dimusnahkan itu langsung dibuang atau ada proses khususnya Pak? Dan darah yang kemarin ini ditemukan saat ini berada di mana? Baik, untuk darah yang tidak layak untuk dipakai itu kami tampung di tempat tertentu, kemudian nanti secara berkala dari PT Nusa itu akan mengambil ke tempat kami dan prosedur yang mereka miliki terkait utamanya adalah dan safety-nya, keamanannya untuk dibawa ke tempat mereka memusnahkan. Gitu. Kemudian untuk katakanlah BB begitu ya, Mbak Mbak Nabila, itu BB sekarang ini masih diamankan di rumah sakit, ada di rumah sakit. Nah, nanti bagaimana kami akan koordinasi lebih lanjut, apakah langsung dimusnahkan atau bagaimana? Hari ini kami akan melakukan komunikasi dengan pihak rumah sakit, karena memang Terima kasih atas penjelasannya Pak Saad. Yang diharapkan dari masyarakat adalah ada sebuah evaluasi yang menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang lagi ya Pak. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.